Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan Renungan Kristen pada hari ini. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Tuhan, kami akan membaca firman, bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti, memahami firman-Mu. Terlebih kami dimampukan oleh Tuhan untuk kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan atas firman-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 berbunyi demikian: mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kemudian Mazmur pasal 107 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan: bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada perspektif yang berbeda. Seringkali mengucap syukur hanya ketika hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada promosi pekerjaan, mungkin mengalami kesembuhan dari penyakit, atau mungkin ada berkat materi yang berlimpah, kemudian kita mengucap syukur. Namun firman Tuhan memerintahkan kita untuk bersyukur dalam segala hal, baik itu hal yang senang maupun dalam hal yang susah, baik dalam duka cita maupun di dalam sukacita. Bukan hanya ketika kita mengalami hal-hal yang baik dalam hidup kita. Yang saya katakan tadi, ada promosi pekerjaan, kita mengalami kesembuhan, kemudian ada berkat secara materi yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Kemudian kita hanya mengucap syukur dalam hal-hal seperti itu. Memang benar kita harus mengucap syukur ketika kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi apakah kita juga mengucap syukur ketika kita mengalami kesusahan dalam hidup kita? Apakah juga kita tetap mengucap syukur ketika kita mengalami penderitaan dalam hidup kita, atau hal-hal yang buruk mungkin terjadi dalam hidup kita? Apakah kita masih tetap mengucap syukur? Justru firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa mengucap syukur dalam segala hal, artinya dalam situasi dan kondisi apapun dalam hidup kita, Alkitab mengajarkan kita untuk kita terus mengucap syukur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perspektif ini menantang kita untuk melihat melampaui keadaan, dan kita menemukan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Ketika dalam keadaan senang kita mengucap syukur, ketika dalam keadaan susah kita mengucap syukur, kita akan melihat bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Firman Tuhan berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Ucapan syukur artinya mengubah hati kita. Fokus kita, saudara, seringkali hanya tertuju pada masalah. Kemudian kita kurang untuk mengucap syukur. Hanya berfokus kepada kekurangan dan kegagalan. Oleh karena itu saudara-saudara, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kita kekurangan, di tengah-tengah kegagalan kita, seringkali hal ini menyebabkan kita menjadi tawar dan dipenuhi dengan berbagai macam kekhawatiran dan keluhan. Oleh karena itu saudara, ketika kita mengucap syukur dalam situasi itu, artinya ucapan syukur itu mengubah hati kita. Ketika kita memilih untuk bersyukur, artinya kita sedang menggeser fokus kita dari masalah kita
dan kita memfokuskan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati yang bersyukur pasti akan menghasilkan sukacita. Hati yang bersyukur akan menghasilkan damai sejahtera. Hati yang mengucap syukur akan menghasilkan kekuatan di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah persoalan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, sukacita kepada kita, damai sejahtera kepada kita karena kita mengucap syukur. Saudara, mengucap syukur tidak diberikan oleh dunia ini. Ketika kita mengalami persoalan, justru dunia memandang bahwa kita mengalami kegagalan demi kegagalan dan kita harus jatuh di dalamnya. Tetapi justru ketika kita mengucap syukur, Alkitab mengajarkan kepada kita, di tengah-tengah ucapan syukur kita, maka kita menemukan damai yang daripada Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena juga mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa bersyukur adalah sesuatu yang dikehendaki Allah dalam diri kita. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita mengucap syukur, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan bersungut-sungut, bukan merasa khawatir dengan keadaan yang ada, tetapi mengucap syukur adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengucap syukur bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan juga bagian dari hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita mengucap syukur dalam situasi apapun, artinya kita tetap menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Melalui ucapan syukur, kita mengakui kedaulatan Allah. Dan kita mengizinkan Dia untuk bekerja melalui semua situasi dalam hidup kita. Baik dalam keadaan tidak baik maupun dalam keadaan baik-baik saja. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur menghasilkan mujizat dalam hidup kita. Saudara ingat kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11. Sebelum Yesus memecah-mecahkan roti dan ikan, Dia terlebih dahulu mengucapkan syukur kepada Bapanya. Saudara, ucapan syukur membuka jalan bagi mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Demikian juga saudara, ketika kita mengucap syukur di tengah-tengah kekurangan, mengucap syukur di tengah-tengah ketidakcukupan kita, mengucap syukur di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, kita mengundang kuasa Tuhan untuk bekerja dan melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hidup dengan hati yang penuh syukur, bukan hanya perasaan, tetapi keputusan ucapan syukur bukan hanya sekedar respon emosional, melainkan sebuah keputusan iman. Kita memilih untuk bersyukur bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak baik-baik saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur atau hati yang penuh dengan syukur artinya juga kita sedang menghormati Tuhan. Mengucap syukur adalah salah satu cara terbaik untuk kita menghormati Tuhan, untuk kita memuliakan Tuhan dan mengakui bahwa Dia sebagai sumber dari segala sesuatu. Mengucap syukur kita mengalami ketergantungan kepada Tuhan. Dan mengucap syukur artinya kita mengalami hidup yang berbeda. Jika ucapan syukur hanya sebagai gaya hidup dan bukan sebagai satu tindakan iman, maka itu bukan merupakan ucapan syukur. Tetapi ucapan syukur adalah langkah iman kita setiap hari. Ketika kita mengucap syukur, artinya kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Artinya kita mengambil langkah iman bahwa kita percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Oleh karena itu mengucap syukurlah dalam segala situasi. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika engkau diberkati, ketika engkau sedang mengalami pergumulan, masalah, persoalan apapun, mengucap syukurlah. Karena disitulah terletak kekuatan imanmu kepada Tuhan. Karena ketika engkau mengucap syukur, itu dikehendaki oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita dan memampukan kita untuk terus kita mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Segala hal yang terjadi dalam hidup kami, biarlah semuanya ada di dalam pertolongan Tuhan. Mampukan kami untuk kami terus bersyukur kepada Tuhan dalam situasi apapun juga. Kami percaya ketika kami mengucap syukur, kami memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.